Shalom saudara-saudara, bertemu lagi dengan saya, Ibu Susan Wiryadinata, dalam peringatan Hari Pentakosta. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul, Kok Bisa? Kok bisa apa? Ya, nanti kita lihat kisah para rasul, karena setiap tahun kita merayakan Hari Pentakosta. Apa yang sudah saudara dapat? Ya, apakah saudara Roh Kudus sudah turun ke atas saudara? Dan apakah saudara sudah memiliki kuasa itu yang diberikan oleh Roh Kudus? Ya, janji Tuhan pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mungkin di antara saudara ada yang sudah melakukan, sudah menggunakan kuasa itu dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi pada waktu kita bertanya, banyak orang yang masih ragu-ragu. Ada yang bahkan tidak pernah bersaksi kepada orang lain. Mari kita menyelidiki secara singkat apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Kok bisa ada 3.000 orang yang bertobat? Nah, saudara ikuti dengan membuka Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, saya tidak membacakan semua, tetapi saya akan mengambil bagian demi bagian dari Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Nah, Tuhan Allah Bapa kami yang sudah memberikan Roh Kudus kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat merayakan hari turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dan Tuhan mengurapi para pendengar. Tuhan beri pencerahan supaya mereka mau melaksanakan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, apa yang dilakukan murid-murid setelah mereka lihat Tuhan Yesus naik ke surga? Mereka pulang ke Yerusalem. Dan dalam kebingungan mereka seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Namun yang mereka perbuat adalah sehati berdoa. Mereka semuanya berdoa dan mereka menunggu apa yang akan terjadi. Ya, mereka memilih Matias untuk pengganti Yudas. Kemudian mereka selama 10 hari mereka terus berdoa, sehati dalam doa. Kemudian hari itu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu adalah waktu orang-orang Yahudi berkumpul dari seluruh dunia karena mereka mau merayakan hari panenan. Sebetulnya itu waktu hari panenan. Lalu pada waktu mereka mendengar murid-murid bersaksi dalam bahasa mereka masing-masing, menceritakan perbuatan Allah yang besar dalam bahasa mereka, mereka semuanya menjadi heran. Karena mereka dengan jelas bisa mengerti, kok bisa ya? Apa yang terjadi? Mereka mengatakan bagaimana mungkin? Padahal mereka itu datang dari 16 negara. Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Kreta, Arab. Wow, fenomena yang luar biasa. Padahal untuk belajar suatu bahasa kita memerlukan bertahun-tahun. Itu sebabnya mereka heran. Kok bisa terjadi? Padahal murid Yesus ini kan orang-orang yang sederhana dari Galilea. Itu sebabnya ada juga yang nyinyir di antara mereka. Dan mengatakan, mereka tuh sedang mabok. Lalu mendengar itu, Petrus berdiri.
Lalu dia menyampaikan saya rasa dia dengan berapi-api. Karena orang banyak sekali, mungkin lebih dari 3.000 orang ya. Mari yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana Petrus berkhotbah. Sehingga bisa membuat orang yang mendengar itu bertobat dan mereka mau dibaptiskan. Nah, kita lihat bahwa pertama Petrus berdiri dan menjelaskan dari Yoel, dia mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Taruna-taruna mendapat penglihatan. Allah juga mencurahkan rohnya atas hamba-hamba Tuhan laki-laki dan perempuan. Mereka juga akan bernubuat. Sebelum hari Tuhan, matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Bulan akan menjadi darah. Ayat 22, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Nah, sampai di situ lalu dia menjelaskan, siapa Tuhan itu? Yang berseru kepada Tuhan yang mana? Maka dia berkata, barulah ia menjelaskan siapa Tuhan Yesus, yang dia mengatakan bahwa Yesus itu dari Nazaret, dan orang Yahudi sudah tahu bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka belum mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia menjelaskan bahwa Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan mujizat-mujizat melalui perantaraan Yesus. Allah menyerahkan dia kepada mereka, tapi dia dibunuh dan disalibkan. Namun Allah membangkitkan dia, melepaskan dia dari sengsara maut. Karena orang Yahudi juga sangat meninggikan Daud, maka Petrus mengambil kutipan lagi dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Ia menjelaskan bahwa Daud sudah membicarakan tentang kebangkitan Mesias. Dan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan para rasul memberitahu bahwa mereka menyaksikan, mereka melihat sendiri, mereka menjadi saksinya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini sekarang ini. Lalu Petrus, maka pada waktu itu dia katakan bahwa itulah Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus atau Juru Selamat. Nah, karena kuasa yang ada dalam Petrus, Roh Kudus sudah turun atasnya, maka setelah dia sampaikan khotbahnya ini, orang-orang mengatakan, apa yang harus kami perbuat? Maka Petrus memberitahu mereka, bertobatlah dan memberikan diri untuk dibaptis atas nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Dan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri untuk dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Nah, itu ayat 41. Kok bisa ya? Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana Petrus menyampaikan. Karena tidak mudah untuk sekaligus semua orang mau bertobat. Jadi ada caranya yang spesial yang perlu kita pelajari. Jadi dalam khotbah Petrus itu kita lihat bahwa pertama memang mereka sudah berdoa, sehati berdoa, sudah berdoa lama. Jadi kalau saudara mau diurapi Roh Kudus, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa minta Tuhan, minta urapan Tuhan. Yang kedua, Petrus menguasai firman Tuhan, mengutip Joel, mengutip Mazmur. Jadi dia sudah tahu firman Tuhan dari Perjanjian Lama, lalu dia juga menghubungkan ayat-ayat itu secara sistematis dan mengerti latar belakang pendengarnya. Dia memilih ayat-ayat yang cocok, kemudian dia sampaikan secara runtut dari mulai Kejadian sampai turunnya Roh Kudus pada hari itu. Nah, tentunya ketiga, karena Roh Kudus sudah turun ke atas dia
dan dia beroleh kuasa untuk bersaksi. Itu sebabnya pendengar dapat menghubungkan semuanya dan Roh Kudus juga bekerja dalam diri mereka sehingga mereka seketika mereka mau bertobat. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang sudah 2000 tahun kemudian, apa maknanya semua itu bagi saudara-saudara dan saya saat ini? Apakah kuasa itu masih ada? Dapatkah kita berkhotbah seperti Petrus menyebabkan orang bertobat? Saudara, contoh, saudara bisa periksa di Google EETAOW, TAW. Ini seorang utusan Injil dari The New Tribe Mission. Mereka tinggal di salah satu suku di Papua, dan di sana bertahun-tahun dia mempelajari bahasanya, bergaul dengan orang-orang di sana. Setelah dia menguasai bahasanya, dia membuat cerita di gambar, dan dengan gambar yang jelas dijelaskan kepada para pendengar waktu mereka semua berkumpul. Dari mulai kejadian Allah menciptakan alam semesta ini, namun manusia jatuh dalam dosa, dan selanjutnya dia menjelaskan bahwa Allah sudah mengirim nabi-nabinya, sudah ada nubuatan-nubuatan bahwa Mesias akan datang, sampai akhirnya Yesus itu datang ke dunia ini. Namun akhirnya dia sampai dia yang tidak berdosa disalibkan untuk mengganti dosa kita semuanya. Dia tanya, apakah saudara-saudara berdosa? Mereka mengatakan, ya kami berdosa. Apakah saudara harusnya dihukum? Ya, kami harusnya dihukum. Tetapi ketahuilah bahwa Yesus sudah menjadi penggantinya. Dia disalib itu untuk mengganti dosa saudara dan saya. Apakah saudara mau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus karena dia sudah menjadi penebus dosa kita? Dia yang akan kalau kita percaya akan diampuni dosa-dosa kita. Mereka katakan mereka mau diampuni dosa-dosanya. Kalau begitu mereka akan menerima hidup yang kekal. Mereka memuji Tuhan, mereka senang, mereka bergembira sekali karena mereka bisa diampuni dosanya. Dan mereka menyerahkan diri. Akhirnya mereka juga dibaptiskan. Seluruh suku itu menerima Tuhan Yesus. Peristiwa ini mengapa bisa terjadi, saudara? Sekaligus satu suku menerima Tuhan Yesus. Tidak lain karena dia sudah merendahkan dirinya, berdoa, mau diutus ke suku ini, dan kemudian dia mempelajari dengan tekun. Dia sudah tahu bahasanya, Roh Kudus bekerja, dia menggunakan kuasa Pentakosta untuk menyampaikan cerita jalannya keselamatan sehingga mereka semuanya bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Alkitab ada, saudara bisa membaca. Dan hari Pentakosta sudah terjadi. Kita memperingati tahun demi tahun. Apa yang kita dapatkan? Saudara, ada 4 pertanyaan yang saudara, kalau Roh Kudus bekerja dalam saudara, saudara harus mengambil keputusan segera. Pertama, sudahkah saudara terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saudara? Ini dasarnya, baru saudara bisa terima Roh Kudus. Dan kemudian saudara memiliki kuasa itu untuk bersaksi. Saudara dapat menjadi seperti Petrus. Yang kedua, saudara, apakah saudara sudah menguasai cerita Alkitab? Apakah saudara dapat menyampaikan cerita jalannya keselamatan, rancangan keselamatan dari perjanjian lama sampai kedatangan Tuhan Yesus sampai turunnya Roh Kudus? Saudara sampaikan. Kalau belum, saudara bertobatlah. Saudara, apalagi yang sudah Kristen, harus membaca firman Tuhan. Kalau belum saudara bertobat, bacalah. Yang ketiga, saudara perlu belajar langkah-langkah untuk bersaksi supaya saudara bisa menggunakan kuasa yang ada pada diri saudara. Dan saudara bisa, karena Roh Kudus yang sudah ada di diri saudara, saudara memiliki kuasa itu untuk bersaksi. Nah, yang keempat, saudara, maukah saudara menjadi utusan Injil? Maukah saudara menyerahkan diri untuk pergi kepada suku tertentu,
ke daerah tertentu. Juga pada masa COVID ini, mungkin saudara mau menyerahkan diri untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang supaya mereka mau bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka beroleh hidup kekal. Saudara, ambillah keputusan, berdoalah saat ini supaya saudara juga mau bertobat dan digunakan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih atas Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami. Kiranya setiap orang yang sudah mendengar, mereka mau melaksanakan. Mereka juga mendapat urapan Roh Kudus. Mereka mau bersaksi, ada yang mau menjadi utusan Injil. Dan terutama yang belum terima Engkau, supaya dia juga mau menerima Yesus Kristus dan bertobat. Adakanlah pertobatan pada hari Pentakosta ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Semoga saudara mengambil keputusan dan bertobat. Puji Tuhan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Amin.